saya Irmasari dengan NIM 2002-10114 akan mempresentasikan tentang reformasi birokrasi. Baik, yang pertama ada reformasi, yang kedua ada birokrasi, yang ketiga reformasi birokrasi, dan yang keempat ada studi kasus. Pertama ada reformasi. Menurut Sendar Mayanti dalam Sawir tahun 2020 mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kedua ada birokrasi. Menurut Sulistyo Budi dan Hertati dan Arif tahun 2020, birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam struktur dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang manifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Menurut Mustafa dalam Salma tahun 2021, reformasi birokrasi merupakan penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan untuk membentuk suatu totalitas. Selanjutnya, kasus yang saya ambil yaitu di Inspektorat Aceh Utara, di mana inspektorat adalah unit kerja yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sendiri. Inspektorat Aceh Utara beralamat di Jalan Syekh Syamsuddin Asumatrani, Monggedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh, Indonesia dengan kode pos 24351 dan telepon atau fax 0645437118. Kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Aceh Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Aceh Utara yang tertuang pada pasal 3, 4 dan 5. Selanjutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Bentuk-bentuk reformasi di Dinas Inspektorat Aceh Utara. Yang pertama di bidang struktur organisasi, yang kedua sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan. Yang pertama di bidang struktur organisasi. Reformasi struktur organisasi mengacu pada perubahan signifikan yang dilakukan dalam susunan dan desain suatu organisasi. Hal ini melibatkan transformasi berbagai elemen organisasi, termasuk hierarki, tugas, dan tanggung jawab, serta interaksi antar bagian organisasi. Di kantor Inspektorat Aceh Utara, dalam struktur organisasi telah mengimplementasikan reformasi birokrasi, yang dimana pada awalnya segala sesuatu tindakan maupun penugasan harus dengan tanda tangan top manajemen. Setelah adanya reformasi birokrasi, sudah diterapkan penyediaan urusan administrasi. Misalnya, untuk mengeluarkan surat penugasan, struktur dari bagian administrasi tidak harus ke top manajemen untuk menandatanganinya, tetapi bisa diwakilkan oleh sekretaris jika top manajemen tidak berada di tempat, sehingga penugasan tidak terlambat berhari-hari. Selanjutnya, sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan. Reformasi sistem pelayanan pengaduan pengawasan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pelayanan pengaduan dan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Aceh Utara sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang dimana awalnya segala bentuk pengawasan dan pengaduan dilakukan secara manual dengan kotak pengaduan dan digitalnya menggunakan email. Tetapi setelah adanya reformasi birokrasi, pengaduan bisa dilakukan melalui website Aceh Utara itu sendiri.
Di sini untuk sistem pelayanan pengawasannya, yang dulunya dilakukan secara manual dengan kotak pengaduan dan digitalnya melalui email, tetapi mulai tahun 2022 sudah menggunakan website Inspektorat Aceh Utara sendiri, yaitu inspektoratacehutara.go.id, yang dimana sebelumnya menggunakan website Span Lapor sebagai website nasional. Sedangkan di bagian pengawasan ada yang berbentuk terencana dan tidak terencana. Sedangkan untuk yang sudah terencana, sudah diprogramkan PKPT-nya, yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan, di mana pada setiap tahun sudah ada jadwalnya. Misalnya untuk bulan ini inspektorat akan melakukan pengawasan ke kecamatan ini, dan begitupun selanjutnya untuk bulan seterusnya. Dan untuk yang tidak terencana, biasanya dari keluhan masyarakat, media massa, pemerintahan kampung, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, hambatan reformasi birokrasi di Inspektorat Aceh Utara. Hambatan reformasi birokrasi sendiri yaitu merujuk pada berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan sistem birokrasi suatu negara atau organisasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi guna melayani kepentingan publik dengan lebih baik. Dalam reformasi birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara masih mengalami kendala pada bagian SDM yang masih kurang dari segi kuantitas. Hal ini ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kapasitas pengawasan pada 852 desa dengan jumlah formasi pegawai yang diberikan oleh Bupati atau pemerintah Aceh Utara. Di sini pegawai yang bekerja di Inspektorat Aceh Utara hanya 50 pegawai yang aktif, sedangkan idealnya pegawai yang bekerja di kantor inspektorat yaitu 113 orang. Di sini sudah tidak ada kesesuaian, mengingat jumlah desa di Kabupaten Aceh Utara merupakan jumlah desa terbanyak di Provinsi Aceh, yaitu 852 desa. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.